Ya, tahun ini konvensi nasional dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2025 diselenggarakan di Jakarta, dan ini merupakan perayaan yang bisa dilakukan oleh seluruh konstituen Dewan Pers dengan tema yang cukup menantang ya. Bagaimana media di tahun ini semakin sulit kehidupannya, banyak sekali tantangan, bukan hanya terkait bagaimana menjalankan roda bisnis ya, tetapi disrupsi digital, artificial intelligence yang juga ikut berpengaruh terhadap independensi kerja-kerja jurnalistik. Oleh karena itu di forum konvensi nasional ini kita teman-teman pers ingin mendiskusikan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi ya. Jangan sampai cita-cita nasional kita untuk kemerdekaan pers, menjaga demokrasi kita melalui pers yang dimandatkan di Undang-Undang 40 tergerus karena adanya tantangan-tantangan tadi. Kita tahu bahwa dari aspek bisnis pendapatan dari iklan semakin menipis, bahkan ada beberapa media yang sama sekali tidak bisa mengakses karena iklan beralih pada platform ya. Lalu bagaimana masyarakat kita juga mulai menggemari penggunaan media sosial sebagai arus informasi, padahal kita tahu arus informasi melalui media sosial tidak sedikit yang misinformasi dan disinformasi. Nah, satu-satunya upaya yang bisa kita lakukan adalah media harus berpegang pada komitmennya untuk tetap menjaga martabatnya ya, supaya tetap menjadi arus utama pemberitaan yang faktual, yang dipercaya, sehingga masyarakat kembali memilih berita itu adalah dari pers gitu. Nah, ini ruang dialog supaya kita mencari titik temu rekomendasi yang nanti rekomendasi ini juga akan kita sampaikan kepada pemerintah agar dukungan kepada pers kita dan dalam rangka mendukung pers kita agar menjadi lebih baik. Tadi sempat disinggung juga soal adanya duduk bersama gitu antara KPI dengan Dewan Pers juga membentuk aturan terkait tadi media nasional dan media asing supaya tidak. Ya, saya kira beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan Perpres Publisher Right ya, yang di dalamnya itu mengatur soal bagaimana pembagian pendapatan yang adil antara pers dan platform begitu ya. Lalu yang kedua, kita minta supaya platform mendukung membangun ekosistem digitalnya yang baiklah untuk pemberitaan dan pencapaian kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi ini memang diakui sedang melaksanakan itu. Tadi dalam forum diskusi juga mengemuka usulan-usulan agar segera duduk bareng membuat regulasi yang lebih kuat sebagai payung ya. Antara lain batasan-batasan mana yang kita maksudkan dengan platform mendukung pers kita begitu ya. Ini harus segera karena bagaimanapun kondisi faktual teman-teman jurnalis sekarang mengalami kesulitan yang cukup serius begitu ya, terutama tentang ekosistem kita ya, bagaimana masyarakat kita menggunakan arus utama informasi justru dari media sosial yang kita tahu tidak ada penegakan etikanya ya, baik di Komisi Penyiaran maupun di Dewan Pers. Nggak ada etikanya itu si media sosial itu. Nah, sementara kalau jurnalistik ada salah, ada peluitnya, oh itu nggak boleh nih begitu. Nah, ini tentu tidak boleh terlampau lama, perlu duduk bareng, setuju duduk bareng agar ekosistem digital kita juga sehat. Tapi kalau dari itu sendiri perlu nggak sih Bu dibatasin ini antara peran media beneran jurnalistik dengan media digital ini Bu? Sebetulnya begini, pemberitaan yang didistribusikan melalui media sosial itu juga memberikan implikasi positif.
masyarakat dengan cepat bisa memperoleh dan sebarannya pun juga meluas kan begitu. Adanya digitalisasi multi platform ini juga menjadi pilihan-pilihan yang masyarakat punya alternatif untuk memilih mana yang paling efektif yang menjadi pilihan. Tetapi titik kuncinya adalah bagaimana kalau dalam distribusi di online digital ini lalu ada pendapatan, itu bisa dibagi secara adil dengan pemilik berita. Itu sih poinnya. Jadi kita tidak boleh menolak digitalisasi pemberitaan ya, karena memang efektif untuk masyarakat kita gitu. Tapi kalau di situ kemudian bernilai ekonomi, tolong yang punya media juga dikasih lah ya, supaya lebih adil. Ya. Satu lagi dong, apa revisi undang-undang penyiaran itu sebenarnya mendesak untuk segera dilakukan nggak sih? Saya kira rancangan itu kan sudah cukup lama ya, mari kita duduk bareng. Yang terpenting dari setiap revisi undang-undang itu adalah transparansi. Ya, transparansi artinya draft ini yang mana gitu ya. Lalu mengundang kita semua yang punya kepentingan langsung terhadap rancangan undang-undang itu untuk diajak duduk bareng. Sehingga kita bisa ikut memikirkan mana yang punya irisan. Misalnya soal penyiaran itu kan punya irisan betul dengan undang-undang pers. Jangan sampai satu dengan yang lain menegasikan kewenangan, hak dan kewajiban. Itu sih. Yang penting transparansi dan partisipasi itu.